Kamar gue didobrak. Gue kaget dong. Oh, nyokap lu denger ya? Iya. Merhatiin mungkin. Gue bangun duduk di pinggir kasur. Ada apa, Ma? Lu ngomong sama siapa? Nggak ngomong sama siapa-siapa. Gue denger. Gue lagi lewat di kamar lu lagi ngomong sama aki-aki. Mikir lagi kagak lu? Nyokap gue bisa tahu gitu. Lu lagi ngomong sama aki-aki. Amalan apa yang lu lagi baca? Kasih nyokap lu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Balik lagi bersama saya, Toli JJ, dalam kisah pengalaman mistis. Kalau gue dengar kata-kata, mungkin itu tenaga kali ya, jadinya tenaga, karena adanya di tangan. Orang ngomong mau gue sedikit salah aja kedengaran gue emosi. Panas. Tuh, tangan gue udah begini lah. Kalau orang dipukulin nih, ke hati, kayaknya ke badan sakit. Mending kita tonjok ke tanah, ke tembok gitu. Kalau udah dikeluarin, lega gitu. Iya. Nah pas begitu, gue dulu ngikut namanya klub motor gitu kan dari Bintar sama temen gue. Nah gue ada sama temen gue ini ada selek lah sama temen gue di klub ini. Jadi kata temen gue ini mau dipukulin gitu, tapi gue datang. Gue tidur, gue punya saung di Bintar itu pinggir jalan, ada masuk dikit, segini tingginya, rada gede gitu kan. Gue tidur di sisi sebelah kanan paling pinggir. Nah temen gue bercanda, gue nggak tahu dia ngetes gue atau apa, gue digini. Pinggir. Bang, bangun lu. Kan, gue nggak tidur, gue dengerin mereka pada ngomong, mungkin dia bercanda. Lu tahu apa yang terjadi? Pas gue digini, bangun lu. Itu tangan ini dua jari, begitu tuh. Kerah bajunya, gue angkat, gue banting. Di samping gue. Semua anak di situ pada bingung, pada kaget. Nah, itu dia ngebangunin itu dalam masalah apa? Ya mungkin dia ngetes atau gue nggak tahu ya dia ngetes atau bercanda. Namanya di tongkrongan lah, kita nggak tahu wah isi hati orang. Pokoknya di situ posisinya teman gue lagi ada ancaman dari teman gue yang itu gitu. Tapi teman dekat lo itu? Iya, gue yang nge-backup gitu. Biar kalau mereka yang gebukin, gue yang turun tangan, gue bilang gitu. Itu pas dia begini, dia punya masalah teman gue. Bangun langsung. Gue melek, langsung gue tarik le. Gue refleks. Ini pakai ini doang, sama ini. Ininya nih, begitu tuh. But. Tingginya segini saung. Gue angkat cuma pakai ini. Dia tidur di sebelah gue. Semua yang nyaksiin pada bengong, pada diem. Jatuh tuh dia? Jatuh langsung tidur. Di sebelah gue jadi begini nih. Sebelahan ya? Iya. Dia langsung nengok ke gue nengok ke dia. Lu kuat amat. Satu tangan gue diangkat. Gue cuma senyum. Ih, kok bocah kayak kain. Tapi nggak marah dia? Enggak. Pada bingung semua gitu? Semua yang pada di bawah itu, yang pada bercanda, pada jongkok, pada bangun ngeliatin gue. Si Bonang punya ilmu apaan? Gue sendiri bingung, kok bocah enteng amat. Ya, bayangin lah, kita ngangkat orang begini aja berat. Belum tentu banting ya kan? Ini pakai ini doang, gue pelintir, gue banting. Itu gue sambil tidur, bantingnya nggak bangun. Jadi pas gue digini, gue begitu, Mel. Gue angkat. Dia tidur di sebelah gue. Bocah kayak stres, gedenya. Gue nengok ke dia nengok ke gue. Sama-sama bingung ya? Nah lu, kuat amat gue diangkat. Gue senyum. Gue senyum aja sambil ngeliatin dia. Gue sendiri bingung. Bocah, dalam hati gue bocah enteng ya. Oh ini kali ilmunya. Ini gue pelajarin kemarin kali. Mungkin. Di situ gue makin, ya namanya lagi itu, gue makin bangga gitu Iya. kan. Karena teman-teman gue juga pada ngomong, lu punya ilmu apa nak? Punya ilmu apa? Bocah gede begitu lu angkat gitu. Mereka pada nanya ya? Iya. Dia sendiri bingung, sampai diem. Nah lu punya ilmu apa? Gue diangkat pakai tangan kiri sambil tidur lagi, katanya kan. Ya mungkin itu naik derajat gue kali ya, di depan anak-anak gitu. Ya gue cuma senyum, cuman gue bilang begini, makanya lu jadi orang jangan sombong. Gue bilang gitu, jangan suka jahilin orang-orang. Jangan suka teman sendiri lu makan, gue bilang gitu. Dia langsung diem, bangun, gue bangun dong. Anak-anak langsung nanya, si Bonang punya ilmu apa? Nah anak-anak ini punya inisiatif. Gue mau digebukin, pada megang balok.
Oh, Bonang punya ilmu katanya. Digebukin. Gua turun, Le. Gua turun deh saung. Sini. Jangan balok, yang kata gua jangan balok. Senjata tajam lah. Gua bilang begitu. Ayo. Itu dia bercanda apa gimana? Mau gebukin lo? Yang berapa anak ini karena dendam sama temen gua yang lindungi kan. Oh. Yang lain mah kan gak ada yang tahu, cuma sebagian yang tahu. Iya. Kata dia, ayo. Dia langsung ngambil batu kan, batu kali begini. Kata gua, lu batu kali kalau balik ke lu hati-hati lu ya. Kata gua, ayo, udah gua maju. Nah yang udah pada tahu nih pengen gebukin teman gua, tapi gua yang backup. Iya. Mereka memang maunya. Pas begitu, kata gua udah di tengah-tengah lah dikelilingin. Bener nih, kata gua nggak main-main nih, kata gua. Kalau kata gua nggak main-main, siap-siap lu ya, gua gituin. Coba gini-gini doang, lu boleh duluan, lu aja duluan gitu kan. Ayo, gua nggak pakai senjata. Cuman kalau lu yang ngapa-ngapa, gua bilang hati-hati, gua nggak mau tanggung jawab. Udah dikelilingin, banyak. Temen gua bilang, Nang, hati-hati, lu diem aja. Ayo, kalau mendingan kalau lu pada punya kesel di rumah, di mana, ayo lampesin ke gua. Gua bilang, nggak apa-apa. Hari ini, malam ini, gua siap buat ngelayani lu semua, gua bilang gitu. Tapi nggak jadi, Le, dibuang satu, buang semua gitu kan. Gua Karena sama teman ya. iya, mereka bercanda gini, takut lu ngapa-ngapa tuh sambil buang balok, buang batu, buang besi. Ya gua duduk aja. Gua ke tukang kopi karena deket kan, tukang kopi, gua mesen kopi, gua duduk di sono. Gua nggak mikirin, atau gua mah sama temen nggak terlalu dendam gitu. Iya. Meskipun dia dendam sama gua mah nggak dendam. Gua mau ngopi, gua masih mikirin tadi gitu. Kok bisa ya? Kayak gitu ya. Masih tanya-tanya sama itu, bukan masalah urusan gua digebuk, mau dikeroyok itu, bukan. Kok bisa ya? Gua masih, kok bisa aja gitu. Nah di situ bikin banyak lah yang ngikutin gua di Bintaro. Sampai gua gak kenal siapa, sampai pengen gua ngikut lu bang gitu. Nah di situ ya udah, nggak usah ngikutan, gua bilang kita sama-sama aja. Iya. Kita nggak usah nyari masalah dan juga jangan nyari masalah, gua bilang gitu. Kalau ada masalah kita menghindar aja, gua bilang gitu. Nah kita balik lagi ke yang gua rada-rada edan nih, stres. Nggak, maaf Nang nih. Itu yang lo rasain apa Nang waktu stres itu? Nah yang waktu gua kayak gitu, ya gua bahasan gua normal. Nggak, yang ada di otak lu gitu? Normal. Biasa aja? Biasa kayak begini. Tapi gua kalau gua ketawa gua sadar. Cuman gua waktu emang kan lu pada tawa lu selesai, gua baru tawa kan. Gua lagi mikir. Gua lagi sambung-sambungin, oh ini begini ceritanya. Baru gua tawa gitu. Oh, jadi lambat ya? Lambat gitu kan, kata anak-anak gua tawa dewek gitu kan. Gua ada yang ngomong nggak jelas ngomong gitu. Ini gua alam dah kalau nggak jelas itu. Nah kejadian keduanya, gua suka ke Kamjapa, Le. Ya jam 12 malam. Tuh anak-anak suka pada ngeliat si Bayong yang cerita sama gua. Nang, maaf, lagi lu dulu stres. Maksudnya lagi lu dulu gak sakit itu. Lu ngapain suka ke Kamjapa? Gua kaget dong dikata begitu di Burjo. Kok tahu ya dia? Enggak, kapan Yong? Tiap malam, Nang. Masa sih? Ya gua nanya, lu ngapain? Gua gak pernah ke sono, gua bilang, Le. Lah, lu gua panggil, Nang, lu mau kemana? Lu diem aja tuh, lu jalan kaki ke sana. Ke rumah kosong itu katanya kan, rumah tingkat. Nah besok malamnya gitu lagi. Akhirnya gue ikutin katanya. Lu naik ke atas. Nah, anak-anak nggak ada yang berani, karena digembok tapi lu bisa masuk katanya. Akhirnya anak-anak nongkrong lagi di lapangan kan, nungguin lu juga. Ternyata sampai pagi lu nggak pernah nongol lagi, dibilang gitu. Tuh lu ngapain katanya? Gue mikir dong, selama gue sakit itu, kayaknya gue nggak pernah kemana-mana ya. Gue di rumah aja gitu. Gue ngomongin banyak, Yong, sumpah gue nggak pernah kesana. Terus kenapa lu nggak panggil? Lu gue panggil diem aja, ya kan? Diikutin juga lu malah cepet jalannya, katanya. Yong, terus terang, gue nggak pernah kesana selama gue kayak gitu. Seingat gue ya, gue bilang gitu. Apalagi tiap malam. Ya kata dia tuh siapa? Ya mana gue tahu. Ya kan alam gitu kan. Bingung dia juga ya? Ya jangan kan dia, gue sendiri aja bingung siapa gitu yang dilihat ya kan. Katanya emang gua, anak-anak ngeliat pada gua.
Pas gitu karena gue tanya kenapa lu sekarang baru ngomong. Kalau gue ngomong itu gue takut lu ngamuk katanya, anak-anak juga takut lu ngamuk katanya. Ini biarin aja nungguin dia sembuh katanya baru ngomong. Ya ini sekarang baru gue ngomong kata dia. Gue nggak tahu Bayong masih ingat atau enggak cerita itu. Pokoknya gue ingat si Bayong ngomong gitu. Sorry nang gue potong ya. Itu dalam berapa lama namanya? Ya lu ngasih berapa lama? Gue mau lupa Ya, kan Le. lupa. Lalu setengah tahun apa setahun ya? Nggak ada kayaknya setahun. Setengah tahun ya? Gue singkat lo aja gitu. Setengah tahun? Nggak tahu. Enak nggak ngerasain gila gitu? Enggak. Kenapa? Kasih nyokap? Kasih orang tua lo kan? Kenapa lo jalanin? Ya kan kita lagi nyari jati diri Le. Tapi seenggaknya kan dari kalau dari temen kan nyaranin ya, maksud kasihan sama lo ya, termasuk gua ya kasihan sama lo. Jadi gini Le, kalau menurut gua ya, ternyata setelah gua banyak sharing sama teman-teman gua di luar. Jadi nggak semuanya ini ya, nggak semuanya. Iya. Jadi setiap orang mencari ilmu itu ada sebagian yang pernah kayak gua juga stres gitu. Tapi sesudahnya ya, itu kita lebih peka lagi, lebih paham, lebih ngerti gitu kan. Malah jadi gitu. Karena gua ngomong begini sama temen gua sendiri. Ya, dia juga ternyata pernah ngalamin seperti kayak gua. Dia cerita sama gua. Jadi ketemu dah tuh. Iya. Ya. Oh, berarti nggak cuman gua gitu kan. Tapi kan ada yang benar-benar gila karena ilmu, ada yang maksudnya ada yang balik lagi normal gitu kan, dan itu jadi pelajaran gitu kan. Nah di situ kan gua pas gua lagi sebelum sembuh nih, kan gua dibawa kemana-kemana kan. Nah pas begitu gua inisiatif dong, gua berobat ke sebut namanya nih. Nggak usah. Ke orang tua angkat sini lah gitu kan. Dia bilang begini, baik, bukannya gua nggak bisa nyambut yang ada sama lu. Jadi begini soal itu, karena yang lu ambil ilmu tua. Kalau nggak lu yang mati, gue yang mati. Kalau lu yang kuat, gue yang nggak kuat, gue yang mati. Kalau gue yang kuat, lu nggak kuat, lu yang mati. Gitu. Lebih baik lu balik ke orang tua angkat lu, ke guru lu, gitu. Oke lah kalau begitu, ya kan. Tapi gue belum kerjain Le, gue belum balik ke sana, karena gue masih belum pengen gitu balik ke sana gitu kan. Akhirnya gue disuruh datang ke sebut namanya nggak nih? Nggak usah. Ke orang itu, maksudnya masih kenal sama, masih satu paguyuban sama gue. Datang. Ntar malam lu ke rumah gue. Iya bang. Tahu gue di situ apain? Gue masih kadang posisi error ya, maksud gue setengah sadar begitu. Gue diajak ngomong, dia pengen tahu yang ikut gue itu. Bukan pengen tahu, maksudnya pengen diajak, maksudnya jangan ikut gue lagi gitu kan. Terus begitu, gue nggak tahu dibacain apa gitu sama dia. Badan gue panas Le, emosi be gue kesel gitu, ini orang bikin gue kesel gitu kan, padahal dia ngomong biasa. Tapi gue tahu ini orang ada sesuatu gitu. Gue udah begitu kan, udah gitu kan, gue liatin matanya gitu kan, saksinya si Bidun, Mince kan. Pas begitu, Mince ngeliat tuh orang, matanya nyala Le, kabur dia, keluar lari, langsung begitu lari. Gue ngeliat, gue inget itu, karena masuk ke gue segini nih, waktu gituan gue masuk. Itu keadaan lu panggil apa? Yang Nah, masuk sendiri? pertama gue disuruh baca amalan itu, baru baca sedikit amalannya langsung hadir, karena gue sebut namanya. Sebelum gue baca, gue sebut namanya, tuh gue baca kata orang itu, stop, udah hadir orangnya. Tuh, Dia udah tahu duluan ya? pakai ikatan pala hitam, ininya belang-belang, pakai baju pangsi. Iya. Itu udah di sebelah lo. Gue di situ, menurut gue kayak ada yang ngatur. Itu lu tahu, gue ngomong gitu. Dia ngapa gini nanya. Gue liatin kan, kata dia gini, lu mau nyerang gue, kata dia. Ya udah, gue maju Le. Pas gue mau pukul, gue mental, dia gebrak ini nih keramik. Duh, gue terbalik.
Kesel dong gue tambah. Iya. Tuh gue kurang ajar gitu. Pas begitu, gue muter-muter tuh di depan dia mah duduk aja sambil senderan tembok begini. Ya kan? Dia senyum aja ngeliatin gue. Gue emosi kan, gue kesel. Gimana caranya? Gue serang lagi kan, mendadak. Digituin doang sama dia, gue jatuh lagi kan. Aduh, kata dia, duduk lu, duduk. Ngadem dulu, dia sambil senyum-senyum, gue duduk. Gue inget, gue punya pegangan, gue bilang, Insur Hadir. Dia nyuruh, panggil, itunya, ambil barang lu. Gue begini, langsung megang gue lagi begini, dia ngeliat, wih, barang lu gede juga katanya. Bukan barang ini, Iya, barang dalam ini. bentuk apa nang barangnya? Ya, dia ngeliat, nih barang lu begini kan nih, tuh. Jelasin ya. Iya, kelewang kata dia. Lu tahu? Tahu gua kata dia. Nih lu pengen hajar ini gua kan? Iya, gua bilang. Ya hajar. Gua tambah kesel ya. Iya, panas. Nantangin kata gua nih. Gua maju, gua sabut begini kan. Ditahan sama dia. Dibentak lagi, gua mental lagi kan. Hajar lagi, mental lagi gua. Pas gitu gua kecapean dong. Tenaga gua keporsil. Gua tiduran aja di keramik kan, di rumah dia itu. Dibangunin, didudukin. Gue masih setengah sadar tuh, karena inan gue kalau digamper gue ngerasa sakit, karena gue ngerasain setengah badan gue itu kayak mati rasa gitu, teman. Yang ini masih normal, masih bisa gue pegang begini, sakit. Kalau ini udah enggak. Gue duduk, dia masuk ke dalam, ngambil air di gelas. Gue nggak tahu kenapa, itu dia bawa air lewat gue kayak diginin api gede banget, gimana sih? Hawanya itu panas. Gue langsung begini. Nih minum nih, ora. Gue bilang, nggak mau. Minum, nggak. Gue nggak tahu kenapa itu air putih. Air putih biasa. Gue ngeliatnya itu, kayak silo, kayak pokoknya kayak gimana gitu kan. Nggak bang, nggak, maaf, nggak. Minum, lo mau sembuh nggak? Pas dibilang mau sembuh, gue inget tuh. Gue pegang, gue gemeteran aja. Iya. Gue orang mau gitu, kayak ada sesuatu lah, kayak ini berlawanan sama gue gitu. Gue pegang, langsung diginin aja, minum. Cuci, gimana? Adem, cuman kayak beringsangan gua, gitu. Cuci muka, kepala basahin belakang, minum, udah. Yang penting intinya lu sekarang normal dulu aja. Iya. Besok malam ini lu ikut gua ke suatu tempat, aku iban dia gitu kan, dengan perkumpulan dia. Oke, malam berikutnya gua dateng sama bokap gua, keadaan tangan gua yang bengkak, gitu kan. Karena ada kejadian sesuatu ya, bengkak tangan gue lagi parah. Gue datang sama bokap gue, mereka udah pada siap duduk di dalam musola itu kan. Gue duduk, diajak ngobrol dulu pertamanya kan. Gue udah nggak enak lah, mungkin udah di pagar atau apa tempatnya gitu ya, sama dia orang. Baru nyampe aja gue langsung kayak nggak bisa masuk gue. Cuman gue losin itu, masuk gue akhirnya duduk. Bokap gue di belakang gue, mereka di depan gue bubar, berapa orang lah gue lupa. Duduk sendiri di tengah. Duduk. Lama-lama ngobrol-ngobrol udah selesai. Ya udah tuh mulai nih. Ngomongannya dia pada ngelakuin sesuatu lah, sebagian masing-masing gitu. Gue merasa kusik lah. Gue merasa kusik. Di situ gue jadi lah. Masuk. Gue panggil itu mah, bener-bener, karena gue kesel. Gue panggil ada berapa yang gue panggil. Gue kesel, gue panggil, gue jadi. Pertama ya kucing lah gitu kan. Iya. Kucing gue kalah, ya kan. Gue panggil yang lain kan. Tadi gue mau hajar, gue mental, karena gue diserang itu kayak gue ditonjok sana, gue ditonjok sini, jadi banyak gitu nonjok gue kan, gak cuma satu orang gitu. Gue jadi bingung lawannya kan. Sampai gue tangkep, gue hajar lagi. Ya, sebagai gue tangkep serangannya kan, gue hajar lagi. Itu tahu tangan gue gitu perban begini. Gue buka, bikin gue kesel. Itu bengkak tangan lu? Ini kan habis tuh, berjendol tulangnya. Patah? Ya gue alam lah, diurut, kata tukang urut. Ini gue itu misah tulang gue. Itu. Sampai kayak ini baru enakan ini, baru bulan kemarin ini enakan. Ini udah kejadian berapa tahun belum sembuh. Sekarang kadang-kadang suka angot gitu, suka sakit. Nah pas kayak gitu gua gebrak le
rame tuh. Gue tanpa sadar ya, ini gue kesel, tuh nggak sakit tangan gue. Wah, gue masih diserangin terus kan. Udah. Mungkin cara, ya gue nggak tahu lalu alam, pokoknya kejadian seperti itu gue mah tempur sih itu kan. Gue kalah lah ya. Wah, gue terbalik-balik, pokoknya badan gue kayak dibakar aja. Gue kabur, jalan berapa 5 meter gue jatuh, kayak pingsan gitu, kayak lemes. Gue jatuh, bokap gue ngangkat. Gue bilang pulang. Bokap gue nangis. Di situ masuk ke hati gue. Bokap gue nangis. Pak pulang. Bokap gue pulang, gue nggak pamitan lagi, gue pulang. Bokap gue ngomong gini, udah sadar, udah nyari ilmu mulu. Iya. Gue diem aja. Kan. Bokap gue nangis kayak gitu, gue udah peluk kan. Udah kan. Pulang, nyampe rumah, nyokap gue bilang, lu kan anak pertama gue. Iya. Laki lagi. Gue nggak pengen lu kenapa-napa. Gue nggak pengen lu kayak gini, kayak gitu, kayak kejadian sekarang. Udah, lu sadar, lu jangan berburu lagi, ngilmu lagi. Gitu. Gue diem aja, tapi masuk ke hati gue gitu. Iya. Pikiran gue tuh, gue sebenarnya nggak mau begini. Gue cuman belajar itu semua buat ngelindungin keluarga gue dari hal-hal yang kurang bagus. Intinya Lalu itu awal anak mulanya. pertama, Iya. ya, anak pertama. Setelah kejadian yang lalu-lalu, Iya. pikiran gue rubah untuk menjaga keluarga gue dari serang-serangan orang-orang yang nggak bagus gitu. Pas begitu, udah, gue tidur lah tuh. Oke Nang, waktu sudah terlalu malam nih ya. Sekian aja dulu buat teman-teman semua pada video kali ini. Dan nantikan video-video berikutnya di Pena Tua.